Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi untuk membahas langkah-langkah dalam evidence based. Sebelumnya kita sudah membahas langkah evidence based itu menilai bukti tersebut secara kritis. Namun menilai buktinya ya kami melihat apakah sesuai dengan PICO Anda, bagaimana desain penelitiannya, kemudian menelaah dengan Rembo ya, rekrutmen juga gimana, kemudian alokasinya, maintenance dan pengukuran. Yang kita bahas sedikit ya untuk Rembo. Nah, rekrutmen bagaimana si peneliti tersebut dalam memilih sampelnya, dalam merekrut sampelnya. Berapa besar sampel, apakah diacak atau tidak, apakah dijelaskan secara rinci yang masuk kepada kriteria inklusinya. Kemudian alokasi. Nah, pengalokasian ini ya ada penyembunyian alokasi yang masuk kelompok eksperimen dengan yang masuk kepada kelompok kontrol. Nah, kenapa harus disembunyikan alokasinya supaya tidak terjadi John Harry effect dan Houghton effect tadi, supaya tidak ada bias di situ ya, tidak ada manipulasi data dari si responden. Nah, selain itu ya untuk pengalokasian berarti harus ada juga pemberian placebo di situ ya Bu, supaya mereka tidak tahu apakah mereka diberikan eksperimen ya, maksudnya itu perlakuan yang misalnya ekstrak daun kantuknya atau tidak, karena ada dari placebo tadi ya untuk menyembunyikan ya, supaya mereka tidak tahu masuk kelompok yang mana. Nah, kemudian maintenance berarti perlakuan sama pada kelompok pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, sama-sama perlakuannya, sama-sama diberikan pil, sama-sama diminum 3 kali sehari, alat pengukur formulasinya sama, prosedur kerjanya sama, jadi tidak ada yang dibedakan. Itu yang maintenance. Dan kemudian tidak ada yang drop out, tidak ada yang keluar dari penelitian selama berlangsung. Kalau sampel dari awalnya 100, berarti pada saat akhir penelitian juga berjumlah 100. Berarti ada bagan alir dari sampelnya yang dijelaskan oleh si peneliti. Kemudian yang terakhir itu pengukuran ya. Pengukurannya bagaimana ya? Ada double blind di mana si pengukur, misalnya kita menggunakan jasa bidan, kita menggunakan jasa perawat, mereka tidak tahu kalau mana yang masuk sampel untuk eksperimen, mana yang masuk kelompok kontrol, supaya tidak ada sifat pengukuran yang subjektif, tapi harus bersifat objektif. Nah, selain dari yang tadi, ya Bu, untuk langkah ketiga itu perlu juga pertanyaan ketiga, apakah makna hasil penelitian ini? Bagaimana makna dari hasil penelitian? Nah, di sini saya mengambil contoh ya Bu, untuk outcome measure, berarti penelitian berupa eksperimen. Nah, berarti makna dari hasil penelitian berarti kita lihat apa? Lihat angka-angkanya ya Bu. Lagi kita lihat angka-angkanya seperti apa. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Apakah si penelitiannya itu baik atau tidak? Ini untuk pengukuran outcome measure yang untuk eksperimen. Risiko relatif, berarti kita nilai RR-nya, risiko relatif, di mana risiko outcome dalam kelompok perlakuan dibagi risiko kejadian dalam kelompok kontrol. Nah, ini hitungannya Bu, berarti dibagi. Risiko outcome dalam kelompok perlakuan per atau dibagi risiko kejadian dalam kelompok kontrol. Contohnya, risiko outcome dalam kelompok perlakuan nilainya 0,1. Risiko kejadian dalam kelompok kontrol nilainya 0,15. Berarti 0,1 dibagi 0,15. Hasilnya 0,67. Nah, apabila nilai dari RR itu sama dengan 1, berarti tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Ya Bu, kalau RR-nya kurang dari 1, berarti perlakuan menurunkan risiko kejadian. RR lebih dari 1, besar dari 1, perlakuan menaikkan risiko kejadian. Nah, kalau yang sama dengan 1, tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. Berarti mau dia diberikan ekstrak daun kantuk, mau tidak, sama aja juga hasilnya. Seperti itu. Berarti tidak ada pengaruhnya. Kalau RR kurang dari 1, berarti bagus. Ya Bu, contohnya, berarti yang diberikan daun kantuk itu ya ASI-nya bertambah banyak.
Nah, berarti yang diberikan placebo aslinya berkurang. Nah, kalau untuk misalnya kasus kematian, berarti yang diberikan obat tersebut berarti bisa menurunkan risiko kematian. Tetapi kalau nilai RR-nya besar dari 1, tidak menurunkan kematian, justru menaikkan angka kematian. Nah, jadi yang bagus hasil penelitian yang mana, Bu? Yang RR-nya kurang dari 1, kecil dari 1. Kita lihat contohnya tadi, 0,1 dibagi 0,15, 0,67. 0,67 itu adalah kecil dari 1. Kalau yang besar dari 1, misalnya 1,5, 1,2, 1,3, 1,05, itu berarti besar dari 1. Kalau sama dengan 1, ya 1,00, ya Bu. Tapi kalau yang kecil dari 1, 0,9, 0,8, itu kecil dari 1. Berarti artinya apa? Bagus. Ya, kalau dari contoh ini, RR kecil 1, berarti perlakuan menurunkan risiko kematian. Misalnya di sini ada contoh obat untuk menurunkan kematian, misalnya ya Bu ya, obat ini bisa mencegah kematian pada akibat gangguan jantung, misalnya ya, dengan diberikan obat itu memang bagus ya, menurunkan risiko kematian. Nah, kemudian nilai berikutnya adalah nilai ARR, Absolute Risk Reduction, di mana rumusnya yaitu risiko kejadian dalam kelompok kontrol dikurang risiko kejadian dalam kelompok perlakuan. Kembali lagi contoh yang tadi, ya Bu. Untuk kelompok kontrolnya 0,15, untuk perlakuannya 0,1. Berarti RRR-nya berapa? 0,15 dikurang 0,1 sama dengan 0,05. Kalau tidak dijadikan persen, 0,05 itu sama dengan 5%. Nah, untuk makna hasil penelitiannya, apabila ARR sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Berarti perlakuan tidak ada efeknya. Kalau ARR-nya positif, perlakuan bermanfaat. Apabila ARR negatif, perlakuan berbahaya. Nah, pada contoh ini berapa ARR-nya? ARR-nya 0,05. Berarti 0,05 ini positif atau negatif? Positif, ya Bu. Kalau negatif berarti nilai mid. Misalnya mid 1, mid 2, mid 0, sekian. Ya. Itu namanya mid. Berarti dia berbahaya. Tapi kalau ini positif, 0,1, 0,2, ya berarti itu dia positif. Kalau dia positif berarti apa Bu? Bermanfaat. Kalau dia negatif berarti berbahaya gitu. Nah, jadi keuntungan mutlak dari perlakuan adalah pengurangan sebesar 5% angka kematian, yaitu terdapat 5 kematian lebih sedikit dalam kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol. Jadi ini maknanya. Misalnya yang meninggal dengan kelompok kontrol sebanyak 20. Berarti yang eksperimen hanya sebanyak 15, berarti lebih untung juga yang diberikan perlakuan gitu. Ya, Bu. Jadi kita lihat di jurnal tersebut bagaimana hasil penelitiannya, ya, positif atau negatif nilai ARR-nya. Kalau negatif berarti tidak bagus, ya Bu. Tapi kalau positif berarti bagus hasil penelitiannya. Kemudian kita lihat nilai Relative Risk Reduction atau RRR. Rumusnya apa? ARR dibagi risiko kejadian dalam kelompok kontrol. Atau ada juga rumus berikutnya, yaitu 1 dikurang RR. Jadi Bu bisa pilih mau rumus yang ini atau yang 1 dikurang RR. Kembali lagi contoh sebelumnya, di mana RR-nya sama dengan 0,05. 0,05 adalah nilai dari ARR tadi, ya. 0,05 dibagi 0,15 hasilnya 0,33. Di mana 0,33 dijadikan dalam persen berarti 33%. Atau rumus kedua, 1 dikurang 0,67. 0,67 adalah nilai RR. Nah, jadi berapa hasilnya? Sama dengan 0,33. Berarti 33%. Berarti apa makna dari 33%? Perlakuan dapat menurunkan kegagalan sebanyak 33% dibandingkan kelompok kontrol. Oke. Nah, berarti kalau semakin besar presentasinya, maka hasilnya akan semakin bagus. Berarti kegagalannya menurun, ya Bu. Kemudian nilai yang dilihat lagi apa? Nilai number needed to treat, ya, NNT. Rumusnya apa? 1 dibagi ARR. Berarti 1 dibagi ARR-nya tadi 0,05. Ya, 0,05. 1 dibagi 0,05 sama dengan 20. Maksudnya apa dari angka 20 ini? Ya,
kita membutuhkan perlakuan pada 20 orang untuk mencegah 1 kematian. Nah, jadi ini ya Bu, ada 4 buah ya. Kalau seandainya Ibu mau melihat jurnal yang tentang eksperimen, berarti yang akan Ibu nilai apa? Nilai RR, nilai ARR, nilai RRR, sama nilai NNT-nya. Nah, kita masuk ke contoh. Dalam percobaan obat baru, Wundanbicin, ya ini nama obatnya, Wundanbicin, angka kematian adalah 9% dibandingkan dengan 13% pada kelompok placebo. Berarti 9% perlakuan, ya, kemudian 13% ya kelompok placebo angka kematiannya. Tentukan nilai RR, ARR, RRR, NNT-nya serta deskripsikan. Nah, jadi yang mana ini Bu? Berarti kan kita harus tahu dulu mana yang risiko kelompok perlakuan, mana yang risiko kelompok placebo atau kelompok kontrol ya. Kalau kita lihat di sini, mana? Berarti yang 9% ini ya risiko kelompok perlakuan, 13% risiko pada kelompok kontrol. Nah ini CER. CER itu apa? CER itu control event rate. Berarti risiko pada kelompok kontrol. Berarti berapa Ibu? 0,13. Kemudian nilai ER-nya berapa? ER ini adalah eksperimen event rate. Ya, berarti risiko pada kelompok perlakuan. Berarti berapa? 0,09. Berarti kita jadikan koma ya Bu. 9% sama dengan 0,09, 13% sama dengan 0,13. Berarti nilai RR-nya apa? Berarti rumusnya tadi EER dibagi dengan CER. Berarti 0,09 dibagi 0,13 sama dengan 0,69. Maknanya apa? Maknanya 0,69 kecil dari 1. Berarti apa? Obat menurunkan risiko kematian. Berarti bagus. Tapi kalau seandainya nilainya besar dari 1, misalnya 1,5, berarti justru tidak menurunkan risiko kematian. Berarti bagus ya Bu hasil penelitiannya. Kemudian ARR-nya berapa? Berarti 0,13 ya CER dikurang 0,09 EER. Berapa? 0,04. 0,04 sama dengan 4%. Maknanya apa? Terdapat 4 kematian lebih sedikit pada kelompok kasus dibandingkan kontrol. Maaf, ini bukan kelompok kasus, kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol. Tapi kalau seandainya lebih besar nilai dari ini ya Bu, nilai dari EER dibandingkan CER, berarti apa? Kebalikan ya, lebih banyak kasus kematian pada kelompok perlakuan daripada kelompok kontrol. Kemudian nilai RRR ya, nilai RR berapa? 1 dikurang 0,69. 0,69 adalah nilai RR. 1 dikurang RR ya sama dengan 0,31. Kemudian NNT ya. NNT berarti 31 ini apa Bu? Berarti sebanyak 31% ya. Berarti menurunkan kegagalan sebanyak 31% pada kelompok perlakuan. Kemudian NNT. NNT rumusnya 1 dibagi 0,04. 0,04 adalah nilai dari ARR. Berapa? 25. Maksudnya apa? Kita membutuhkan perlakuan pada 25 orang untuk mencegah 1 kematian. Jadi kesimpulannya apa Bu dari hasil penelitian ini? Berarti obat Wundanbicin itu memang bagus, memang efektif untuk menurunkan angka kematian, ya Bu. Karena nilai RR-nya kecil dari 1, ya. Kemudian AER-nya positif, kemudian nilai RR-nya ada menurunkan kegagalan 31% ya, dan nilai NNT-nya juga bagus ya. Berarti hasil penelitiannya bagus dan bisa dijadikan suatu referensi. Nah, ini ada contoh lagi ya Bu. Kelompok kasus obat baru untuk menurunkan tekanan darah. C, kelompok kontrol obat antihipertensi yang telah lama dipakai. Nah, jadi untuk kelompok kontrol tidak harus menggunakan placebo, tapi bisa juga diberikan dengan obat-obat yang sebelumnya dipakai. Nah, jadi melihat kejadian stroke-nya seperti apa. Nah, berarti kalau untuk obat baru, 40 orang yang tidak stroke, 10 orang yang terkena stroke. Kemudian dari 50 ya,
yang masuk kelompok kontrol, obat yang biasa digunakan, anti hipertensinya, 30 yang tidak stroke, 40 yang terkena stroke. Berarti berapa nilai CER-nya atau control event rate-nya? Berarti sama dengan 20 dibagi 50. Nah, ini. Berarti CER, ya, control event rate. Berarti 20 dibagi 50. Kalau untuk nilai ER-nya berapa? Ya, eksperimen event rate-nya berapa? Berarti 10 dibagi 50. Coba kita lihat ya hasilnya. 20 dibagi 50 berarti 0,4. Nilai ER-nya berapa? 10 dibagi 50 berarti 0,2. Nah, kalau yang dari contoh dan CB tadi kan sudah langsung dibuatkan ya berapa persen risiko outcome dari perlakuan, berapa yang risiko untuk kelompok kontrol ya. Tapi kalau di sini kan kita baru melihat tabelnya, berarti kita bisa cari berapa nilai CER-nya, berapa nilai EER-nya. Kemudian nilai RRR-nya berarti 0,4 ya CER dikurang EER sama dengan 50%. Ya. Kemudian NNT-nya berarti 5, artinya diperlukan 5 orang yang diberikan obat E selama 1 tahun untuk dapat menghindari 1 orang dari kejadian stroke. Oke, Ibu. Nah, kalau mau cari nilai AR-nya juga bisa. Ibu cari nilai ARR-nya juga bisa dari rumus yang telah dijelaskan tadi. Berarti ini juga bagus hasil penelitiannya. Nah, itu untuk yang eksperimen. Bagaimana kalau kita mau mentelaah yang bisa penelitiannya cross-seksional, yang melihat nilai P atau P-value-nya. Ya. Nah, jadi kalau untuk penelitian cross-seksional, kita lihat nilai P atau P-value. Ini mungkin semuanya sudah pasti paham ya. Apabila kecil dari 0,05, maka hasilnya bermakna, hasilnya signifikan secara statistik. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari nilai CI-nya. CI ini tingkat kepercayaan atau confidence interval, merupakan estimasi dari rentang nilai yang mendekati nilai nyata, biasanya 95%. Nah, kalau dia P-nya 0,05, berarti CI-nya 95%. Tapi kalau seandainya P-nya 0,01, berarti CI-nya 99%. Semakin besar persen ini, maka dia akan kegagalannya akan semakin kecil gitu. Berarti 0,01 itu akan lebih baik. Kalau kita selama ini menggunakan 0,05. Oke, ya itu tadi kita sudah membahas. Kita simpulkan kembali yang untuk ini langkah ya ketiga dari evidence practice. Yang pertama merumuskan pertanyaan, kedua menemukan bukti, yang ketiga menilai bukti secara kritis. Nilai bukti secara kritis itu dilihat apakah tipe sesuai, bagaimana desainnya, bagaimana rainbow, dan bagaimana makna dari hasil penelitian. Berarti makna dari hasil penelitian berarti angka-angkanya. Kenapa perlu juga kita lihat makna dari hasil penelitian atau dari angka-angkanya? Karena mana tahu pikonya sesuai, desain penelitiannya bagus, rainbow-nya bagus, ya. Ternyata hasilnya tidak bagus. Misalnya RR-nya besar dari 1, berarti berbahaya gitu ya. ARR-nya negatif, berarti berbahaya gitu. Percuma juga. Nah, jadi tidak cukup kita lihat dari rainbow dan piko saja, tapi juga perlu kita kaji dari hasil ya, dari nilai makna dari penelitiannya. RRR yang bagus itu berarti kecil dari 1, ARR yang bagus itu yang bernilai positif. Kemudian nilai RRR-nya berapa menurut kegagalan ya, kemudian nilai NNT-nya. Berapa perlakuan yang dibutuhkan untuk mencegah risiko tersebut. Kalau tidak yang eksperimen, misalnya melihat dari cross-seksional, ya berarti kita cukup melihat nilai P-nya dan berapa confidence intervalnya. Apabila kecil dari 0,05, berarti dia signifikan, ya berarti dia bermakna. Ada juga nanti ya kalau untuk penelitian kohort berarti kita lihat nilai RR-nya, ya. Kalau case control kita lihat nilai OR-nya, tergantung apa dari desain penelitian itu. Ya, Bu?
Oke, demikian pemaparan untuk langkah ketiga ya. Selanjutnya akan kita share video untuk langkah terakhir, yaitu aplikasi dari bukti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.